Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, Bapak Ibu kurang kompak. Napa pun ngantuk Bapak Ibu? Kami ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati pembina Yayasan Al-Ikhlas, guru kami yang saat ini tak bisa hadir, Dr. Andes Haji Arif Sodikin, Magister Manajemen. Guru kami pula Ustadz Sukahar, Magister Pemikiran Islam. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Ikhlas, mentor kami Bapak Aris Subowo, sarjana sosial. Yang kami hormati pula guru kita, kepala sekolah Ustadz Miftah, sarjana pendidikan, beserta Dewan Asatid Ustadzat Makumullah. Dan tak lupa yang kami hormati pula sahabat kami Ustadz Farid Fakhruddin, Magister Pendidikan selaku Mudir Pondok Pesantren STTP Ibnu Umar. Dan yang kami hormati dan yang berbahagia wali wisudawan dan wisudawati, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan yang kami sayangi adik-adik kami, mau saya sebut anak-anak kami, sepertinya anak saya belum sebesar mereka gitu. Yang kami sayangi adik-adik kami, wisudawan wisudawati kelas 6, yang semoga Allah berikan keistiqomahan kepada mereka sehingga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang kami hormati pula tamu undangan rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang tak henti-hentinya memberikan karunia-Nya kepada kita. Di antara karunia tersebut, kita bisa hadir di acara yang istimewa ini, yaitu acara wisuda lepasan kelas 6 angkatan yang ke-13 Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ibnu Sina.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta beliau, kepada para sahabat beliau dan umat yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Semoga kita semua kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mendidik anak itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendidik anak itu bukan hanya sekedar tuntutan masyarakat atau tuntutan negara, tetapi pendidikan itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladhun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Maka perintah pertama kali Allah untuk kita semua adalah untuk diri kita sendiri, agar kita berupaya dan bersungguh-sungguh menjauhkan diri kita dari api neraka. Wa ahlikum, setelah diri kita, maka upaya kita untuk menjauhkan dari api neraka adalah keluarga kita. Lalu dengan apa menjauhkan keluarga kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir, Adibuhum wa 'allimuhum, kata beliau, didiklah mereka adab dan didiklah mereka ilmu. Maka dari sini tugas memberikan pendidikan kepada anak-anak kita sebenarnya adalah tugas daripada orang tua, bukan lembaga-lembaga pendidikan baik sekolahan ataupun pondok pesantren. Sifat mereka lembaga pendidikan adalah membantu kita dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita, tetapi bukan tugas mereka atau tanggung jawab mereka seutuhnya. Maka tak boleh kemudian kita pasrah bongkoan, cara basa Jawane ngoten. Ndak boleh kita serta-merta memasrahkan anak kita total kepada lembaga pendidikan, apalagi kemudian motivasinya adalah lewat internet. Dia browsing, anak saya nanti saya lanjutkan, saya pindahkan di mana. Maka kemudian dia browsing, ketemulah satu lembaga pendidikan, kemudian yang motonya adalah mencetak generasi Qur'ani misalnya, atau mencetak generasi Robani misalnya,
atau mencetak anak yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah misalnya. Kemudian dia masukkan anaknya ke lembaga tersebut, dia sampaikan kepada gurunya berapa uang gedungnya Pak, Bu, berapa bulanannya Pak, Bu, sekian dan sekian, berapa tahun, 3 tahun, baik saya bayar. Setelah selesai 3 tahun ternyata anaknya sampai rumah, barangkali mungkin dipondokkan, sampai rumah karena motonya adalah mencetak generasi robbani atau mencetak generasi Qur'ani yang berakhlakul karimah. Sampai rumah ternyata disuruh beli gas oleh ibunya pun tak mau. Tuku gas nang mumpung dok ngomah teko tak dolan HP no mak, ning pondok ora oleh, mulai kecewa. Ketika masuk waktu sholat pun demikian, ayo sholat nang, berat rasa untuk sholat. Maka kemudian dia mulai marah-marah dan mulai menyalahkan lembaga pendidikan dan mengatakan, jari ini mencetak generasi Qur'ani, generasi robbani, apa nih konsolat tidak iso. Walaupun jawaban dari guru-gurunya atau ustadznya gampang, jawabannya gampang, napa niku? Masa nih mencetak roti taye, bukan mencetak roti yang kemudian tinggal kita cetak jadi, tidak. Maka Profesor Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional tahun 2009 sampai tahun 2014, dalam salah satu pidatonya beliau pernah menyampaikan bahwa pendidikan itu bukan seperti tailor. Ngertos tailor Bapak Ibu? Bukan seperti penjahit sehingga kita datang ke penjahit bawa kain kemudian kita katakan kira-kira pirang dino dadine, rong minggu Pak, rong minggu piro biayane, 300-300-nya selesai jadi sudah kita pakai. Tidak demikian, pendidikan tidak demikian, tetapi harus ada kerjasama antara orang tua dan lembaga pendidikan. Maka kembali tadi, tidak boleh kita pasrah bongkoan kepada lembaga pendidikan sekedar kemudian kita membayarnya. Pendidikan pula tidak sebagaimana kita nyervis mobil, datang ke tukang bengkel mobil kita katakan, "Mbuh yo Kang, mobilku nyodok soak, tolong golek ono, ndok endi masalahe." Ngoten. Setelah ketemu kemudian dia bayar, dia servis, jadi sudah. Pendidikan bukanlah demikian, tetapi pendidikan adalah tugas utama orang tua, kemudian dibantu oleh lembaga pendidikan yang ada. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, oleh karena kembali ke awal tadi, oleh karena pendidikan merupakan sarana peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah itu selayaknya dilakukan dan dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Maka didiklah anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik. Lalu pendidikan yang terbaik itu yang bagaimana? Atau lembaga pendidikan yang kita akan nitipkan anak kita ke mereka itu yang bagaimana? Pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita adalah pendidikan yang mengajarkan mereka tentang ilmu-ilmu agama dan tidak melupakan ilmu dunia. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah panjenengan wali wisudawan dan wisudawati termasuk orang-orang yang tidak merugi, termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena jenengan telah menempatkan anak-anak panjenengan di tempat pendidikan yang terbaik insyaallah, yaitu Mitis Ibnu Sina. Niku kula mboten sponsor nggih Pak nggih, mboten dibayar, kornya mau seboten. Nggih, karena kami lihat insyaallah baik. Apalagi jenengan lihat ini temanya, wujudkan generasi robbani yang unggul, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Dan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan amanah perundang-undangan kita, sesuai dengan amanah konstitusi kita, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang pasal 31 ayat ketiga, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka Mitis termasuk salah satunya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kembali tadi
Tetapi walaupun temanya demikian, jangan sampai kita beranggapan kalau sudah dimasukkan mesti bakal gini. Kalau sebelumnya mungkin anak kita pas-pasan, kalau dimasukkan ke lembaga pendidikan mesti bakal pinter, mesti bakal soleh. Tidak mesti Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang mendidik anak itu bukan semudah membalik tangan, tidak. Memang usaha yang harus ditekuni dan terus ditambah dengan kesabaran. Kalaulah kemudian menjadi sebuah kepastian kalau orang tuanya pinter mesti anaknya pinter, itu sangat mudah. Kalaulah kemudian kalau lembaganya unggul mesti anaknya unggul, itu mungkin sangat mudah. Tetapi faktanya tidak demikian. Banyak pula yang orang tuanya cerdas, pandai, soleh mungkin, tetapi anaknya biasa-biasa saja. Nggih napa mboten? Nggih. Faktanya demikian. Bahkan ada cerita anekdot ya. Ada sebuah penelitian. Jadi mereka ingin melakukan eksperimen begitu, tetapi yang dieksperimenkan adalah manusia. Jadi mereka ingin melahirkan anak yang cerdas plus rupanya rupawan. Nggih ganteng kalau laki-laki, nggih cantik kalau perempuan. Maka kemudian ditemukanlah seorang laki-laki sebagai bapak nanti. Dia seorang profesor, cerdasnya luar biasa. Cuman sayang wajahnya pas-pasan. Wis cara basa kasare elek lah Pak Bu nggih. Elek ngoten. Rak patek bejaji. Tapi cerdasnya luar biasa. Kemudian akan dikawinkan dengan seorang perempuan yang cantik luar biasa, namun sayang kecerdasannya di bawah rata-rata. Coro kasare nopo nggih? Bodoh lah ngoten, bodoh ngoten. Maka kemudian dikawinkanlah, lahirlah anak. Apa yang terjadi? Anaknya uelek ikut bapaknya, bodoh ikut ibunya. Begitulah memang sulit. Bahkan kita tahu dalam sejarah, dalam Al-Quran pun disebutkan, kita tahu Nabi Nuh, beliau orang soleh, beliau Nabi, tetapi putra beliau yang namanya Kan'an itu pun tidak menjadi orang yang soleh, bahkan dia bangkang terhadap bapak ibunya. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Lalu bagaimana upaya kita, sekalipun tadi upaya kita untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh dan solehah, generasi yang terbaik, itu mungkin bukan urusan yang mudah, tetapi tentu ada cara yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya dan para ulama untuk mencetak generasi yang terbaik, untuk mencetak generasi yang soleh dan solehah. Yang pertama, agar kita memiliki anak yang soleh dan solehah, yang pertama, dan ini yang paling utama, yang paling utama adalah kita doakan mereka. Ini yang paling utama, yang mana hari-hari ini mendoakan anak itu tidak diutamakan atau kurang diutamakan. Kenapa? Karena mereka terlalu banyak mempelajari tentang parenting. Bagaimana agar anak saya begini, bagaimana agar anak saya manut. Dipelajari terus. Lewat media sosial dia pelajari, buka YouTube dia pelajari itu. Maka dia berusaha sebaik mungkin dalam mempelajari parenting. Itu tidak salah, itu baik. Tetapi ada yang harus diutamakan sebelum itu semua. Apa? Yaitu mendoakan anak-anak kita. Tentu kita tahu, kita yang dibesarkan oleh orang tua zaman dulu, yang mereka belum kenal gadget seperti saat ini, tidak pernah mereka belajar porontang parenting. Tidak pernah Pak Bu, tidak pernah mereka. Tidak sebagaimana hari ini banyak orang tua yang belajar parenting, tapi faktanya anak-anak semakin sulit diatur. Kenapa demikian? Karena orang tua kita dulu tulus dan ikhlas mendoakan kita. Sepertiga malam mereka bangun, mereka mendoakan kita. Sekalipun pagi harinya ketika anak nggak mau diatur, maka yang keluar adalah sapu, yang keluar adalah karet,
Kalau mungkin bapaknya tukang kayu atau tukang tambal ban. Iya, untuk apa? Untuk nyabuti anak. Tetapi jadi kita jadi orang yang bermanfaat. Maka ada hal yang penting yang kadang kita lupakan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita adalah keikhlasan, ketulusan dalam mendoakan anak. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, apalagi kita sebagai orang tua. Dan kita tahu doa orang tua untuk anak adalah doa yang sangat mustajab. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihin." Ada 3 doa yang mesti dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan. Di antara 3 doa tersebut adalah dakwatul walid liwaladihi. Doanya orang tua untuk anaknya. Bahkan dalam riwayat yang lain, doa orang tua untuk anaknya itu ibarat doa Nabi untuk para umatnya. Artinya apa? Mesti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting sekali, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik doa kita secara diri sendiri di sepertiga malam yang terakhir, atau kita doakan anak kita dengan terang-terangan, mereka mendengarkan. Jadi ngapuntenipun, termasuk kesalahan itu kalau kita hanya mendoakan kita secara sembunyi-sembunyi, anak kita tidak pernah tahu tentang doa kita untuk mereka. Itu diantara kekurangan. Padahal diantara yang diajarkan oleh Nabi itu mendoakan mereka, anak-anak kita di depan mereka, dan suaranya keras. Jadi nggak diem-diem. Kenapa begitu? Karena itu menunjukkan perhatian kita kepada anak-anak kita. Nang, muga-muga soleh yo nang, sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Amine buanteri tanda wis kudu mulai. Nggih. Nggih. Kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dijelaskan, pernah Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Ketika beliau sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada salah seorang pemuda datang. Pemuda yang datang ini kemudian dia mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Kata sahabat ini jelas begitu. Kata pemuda ini jelas mengatakan itu, izinkan aku untuk berzina. Maka sahabat yang lain pun murka dan marah. Katakan seperti forum seperti ini, forum tausiah, Ustadz menyampaikan sesuatu, juk-juk ada orang datang, aku arep zino, izinke ya tat. Kira-kira orang yang berada di sampingnya komentarnya apa? Orang genah gitu. Sama sahabat pun marah dan ingin menegur orang tadi, pemuda tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, biarkanlah dia. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabat tadi, pemuda tadi untuk mendekat. Wahai pemuda, mendekatlah. Ketika sudah dekat dengan Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepada pemuda tadi, relakah engkau jika ibumu dizinai oleh orang lain? Maka pemuda tadi mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak rela jika ibuku dizinai oleh orang lain. Maka kata Rasulullah, begitulah orang lain pun tidak rela jika ibunya dizinai oleh orang lain. Maka kemudian Rasulullah mengatakan lagi, relakah engkau jika anak putrimu dizinai oleh orang lain? Kata pemuda tadi, demi Allah wahai Rasul, aku tidak akan rela putriku yang aku didik sejak kecil, aku besarkan dia, kemudian dizinai oleh orang lain tanpa ada ikatan pernikahan. Maka Rasulullah mengatakan, begitulah orang lain pun tak rela jika anak putri mereka yang mereka besarkan dizinai oleh orang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai orang lain? Pemuda tadi pun mengatakan, demi Allah wahai Rasul, aku tak akan rela jika anak putriku dizinai, adik kandungku perempuan dizinai oleh orang lain. Kata Rasul, begitu pula orang lain pun tak rela jika adik kandung perempuan mereka dizinai oleh orang lain. Maka Rasulullah menutup nasihatnya, perbincangan dengan pemuda tadi dengan meletakkan tangan beliau yang mulia, diletakkan di dada pemuda tadi sambil mendoakan, Allahumma
Allahumma ighfir dzambahu wa hassin farjahu wa tahhir qalbahu. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini ya Allah, dan jagalah kemaluan pemuda ini, dan yang terakhir, dan sucikan, bersihkan hati dia. Maka semenjak itu pemuda ini tak ingin lagi untuk melakukan perzinahan. Ini contoh Rasulullah mendoakan secara keras di depan sahabat tadi. Begitupun dalam saat-saat yang lain, dalam hadis yang lain juga diterangkan banyak ketika Rasulullah mendoakan sahabat yang mulia, yaitu sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini sahabat yang terkenal sebagai pelayan Rasulullah SAW, khotimnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau memiliki ibu yang cerdas, namanya Ummu Sulaim. Jadi ibu yang cerdas ini ketika Rasulullah baru datang ke kota Madinah, orang-orang Ansor semuanya memberikan hadiah kepada Rasulullah dan para sahabat. Maka kemudian Ummu Sulaim datang kepada Nabi, tak memberikan apapun kecuali membawa anaknya dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, orang-orang datang kepada memberikan hadiah, aku tak punya apa-apa melainkan hanya anakku, maka aku persembahkan anakku untuk berkhidmat kepadamu, maka perintahkan apa yang engkau inginkan kepadanya. Maka Rasulullah ketika itu mendoakan, Allahumma akthir amwalahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu wa atil hayatahu alal khair. Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunan dia. Ya Allah, berilah kebarokahan kepadanya, dan ya Allah, panjangkan umurnya. Ini didoakan oleh Rasulullah dengan suara yang keras dan didengarkan oleh sahabat yang lain. Inilah yang kadang kita kurang mempraktekannya. Kenapa? Malu. Dongok kesik banter-banter. Enggak, Bapak Ibu. Ini bentuk kita peduli kepada mereka. Maka doakan ketika mereka mungkin nakal, sulit diatur, yonang, muga-muga kita dadi wong soleh yonang. Dalam kondisi marah pun demikian Bapak Ibu. Kita upayakan yang keluar itu kata-kata baik, kata-kata doa. Jangan sampai yang keluar dari lisan orang tua adalah kata-kata hujatan. Dan itu akan menjadi bumerang untuk orang tua. Kenapa? Karena kata-kata orang tua itu doa. Nggih. Anaknya susah diatur, belajarnya pun susah, dikatakan bocah kok yo ngopo lagi gun, contoh ngoten, bocah kok guop ngoten, bocah kok angel diatur, ampun mekaten Bapak Ibu. Kalau kita ucapkan, bisa jadi itu menjadi doa, dan begitulah yang terjadi. Saya pernah mendengar cerita, dan ini soheh, kalau di Yaman itu rata-rata orang kalau marah Bapak Ibu, termasuk marah kepada anaknya, itu yang keluar kata-kata terbaik, yang keluar itu doa. Apa yang keluar? Allahu yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Itu yang keluar Bapak Ibu. Coba kita praktekkan, kedawan Bapak Ibu. Pas anak ini wakal, nggak ngamuk, muga-muga Allah maringi pitedah nang kedawan ya Bapak Ibu. Lek bahasa Arab gampil, Allah yahdi, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Itu kata-kata yang keluar marah, yang keluar itu. Maka kita usahakan Bapak Ibu, berikan doa yang terbaik untuk anak kita, baik secara terang-terangan ataupun kita secara sembunyi-sembunyi ketika di sepertiga malam yang terakhir. Dan Bapak Ibu, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kebaikan kita mendoakan anak kita terus konsisten, pasti Allah akan ijabahi. Walaupun tidak saoka saiki, bukan langsung bim salah doa langsung terjadi, enggak. Bisa jadi doa itu terjadi setelah umur mereka menginjak balik, bisa jadi doa itu ketika umur mereka menginjak SMA baru berubah. Bahkan ngapuntenipun, bisa jadi doa itu terkabul setelah kita meninggal dunia, baru anak kita sadar dan jadi anak yang soleh. Kalau saat ini anak kita tidak berubah, sabar, tunggu waktunya Bapak Ibu. Kalau sampai kita meninggal anak kita pun tidak berubah, mungkin setelah mereka menikah insya Allah akan berubah,
Apalagi kalau sudah punya anak, insya Allah mereka pun akan berubah. Yakin Bu? Karena doa yang tulus itu insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah suatu saat saya itu kisah ini Bapak. Saya pernah cukur di Nanggul, Sinanggul sana gitu. Saya cukur. Ketika saya sedang cukur ada dua orang yang datang gitu. Tidak berbarengan, bergantian. Nah, orang yang datang ini ternyata sudah kenal. Yang satu bilang begini, tanya karena masih muda gitu. Ya bapak-bapak punya anak tapi masih muda, mungkin sekitar 35-40-an gitu, 40-an lebih. Itu temannya bilang gini, Kang, kowe tek ra tau ndelok orkes gini. Tanyanya ngoten, kula mireng cukur rambut dekat sekali. Kowe ra tau ndelok orkes napa? Ngoten. Maka temennya ini mengatakan gini Bapak Ibu, yang ditanya, "Kenapa engkau nggak pernah nonton orkes?" Dia bilang gini, "Ngene loh ceritane. Aku pernah bengi-bengi ku nonton orkes. Pas nonton orkes, aku joget meleketer dong ngarep panggung. Bar ngono aku jek ndek duit, tak tokke duitku kanggo nyawer tukang son." Nyawer napa? Biduan. Nyawer biduan. Lah ternyata pas aku nyawer biduan itu direkam koncone anakku sing melu ndelok orkes. Bar ngono di-share videone nduk grupe kanca-kancaku ndelok bapake cah iki. Bar ngono anake ndelok grup ngamuk kondoring ibune. "Bu, bapak iki lho nonton orkes mleketer ngarep panggung." Bar ngoten pas bapake mulih langsung sebelum masuk kamar diundang karo ibune, "Pak, rene Pak, kowe ra ndisen no Pak, anakmu lho kisinen mau ndelok orkes." Ya bar ngoten jarine, bar ngono aku mau ndelok orkes meneh. Lho ini bagian dari rahmat Allah Bapak Ibu, kasih sayang Allah. Maka doakan terus, jangan berhenti. Sekalipun orang-orang bilang anakmu ra iso diatur, anakmu gendeng, anakmu dedel dan lain-lain, biarkan mereka Bu. Yang penting jenengan doa-doa tanpa henti, terus panjatkan kepada Allah. Ada saatnya Allah akan mengijabahi doa-doa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu cara yang pertama, doakan mereka. Dan tadi itu bukan seperti cetak dadi mboten. Jadi perlu usaha yang terus menerus. Salah satunya apa? Doa. Yang kedua, ini banyak dilalaikan. Ini banyak dilalaikan. Yang kedua adalah menghormati, memuliakan guru anak kita. Menghormati dan memuliakan guru-guru anak kita. Kenapa demikian? Karena mereka lah yang memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Kalau kita sebagai orang tua biologis, orang tua jasad mereka, maka guru-guru mereka adalah orang tua ideologis mereka. Orang tua yang mengajari mereka tentang cara berpikir yang benar dan baik. Orang-orang yang menanamkan kepada mereka keimanan dan ketakwaan. Maka sebagaimana orang tua itu yang melahirkan jasad, maka guru-guru anak kita adalah mereka yang melahirkan anak-anak kita agar memiliki keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia. Maka hormati mereka. Sungguh sangat sedih zaman sekarang, banyak orang tua yang meremehkan guru-gurunya, guru-guru muridnya. Ketika salah sedikit dikomentari, ketika gini disalahkan dan lain sebagainya. Kalau memang itu forumnya forum untuk temu antara guru dan orang tua, monggo untuk saling berikan masukan. Tetapi forumnya itu di grup, maka tak pantas. Kadang saya lucu ketika banyak orang tua ketika anaknya kemah atau kalau di pondok itu kan sudah lama nggak ketemu anaknya, dia katakan ke gurunya, "Tat atau Ustazah, mana foto anak saya? Sedang apa anak saya?" Ngapuntenipun Bapak Ibu, guru-guru mereka, guru-guru anak kita itu bukan fotografer yang tugasnya moto setiap saat, enggak. Maka
hormati guru mereka. Itu cara kita untuk mendapatkan manfaat ilmu untuk anak-anak kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita ambil pelajaran dari sebuah kisah dari seorang khalifah yang sangat terkenal, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid memiliki seorang anak, dititipkan kepada salah seorang ulama, ulama besar. Maka suatu saat setelah dititipkan, Khalifah Harun Ar-Rasyid ini berkunjung ke rumah guru anaknya. Ketika sampai di rumah guru anaknya, ternyata gurunya sedang berwudu, dan yang menuangkan air wudu adalah anaknya Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah. Ketika dituangkan, gurunya sampai kepada mencuci kaki. Anaknya menuangkan, gurunya mencuci kakinya sendiri dengan tangannya. Maka kemudian selesai berwudu, Khalifah Harun Ar-Rasyid ini pun menegur gurunya. Wahai guru, aku serahkan anakku untuk engkau didik. Kenapa engkau tidak biarkan anakku mengucurkan air, kemudian tangan yang satu digunakan untuk mencuci kaki? Jadi biarlah kemudian anakku yang menuangkan air dan mencuci kakimu. Itu kata Khalifah Harun Ar-Rasyid. Lek sakniki mungkin dikomentari, cara ndok pondok anake kon apa? Kon mejiti gurune. Mbok, aku ndok pondok malah kon mejiti gurune. Kon resik-resik kamar mandi, kon nyapu. Bapak Ibu, itu cara untuk mendapatkan kebarokahan ilmu. Nggih estu Bapak Ibu. Maka ketika melihat anak kita kemudian di sekolah itu disuruh apa, kayaknya mungkin hina sekali. Sabar Bapak Ibu, itu bagian daripada cara untuk mendapatkan ilmu. Termasuk dalam sejarah kita tahu Imam Syafi'i itu punya murid namanya Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman nggih. Rabi' bin Sulaiman ini salah satu murid Imam Syafi'i yang terkenal. Dalam bahasa Arab itu disebutkan Bati'ul Fahm. Bati'ul Fahm itu napa nggih? Bahasa Inggrisnya slow learner, sulit atau lambat memahami ilmu, selambat memahami pelajaran. Bahasa kasare tell me nggih. Napa? Telat mikir, lama sekali pahamnya. Imam Syafi'i rahimahullah itu sabar sekali mendidik Rabi' bin Sulaiman ini, sampai pernah dalam satu kelas beliau ajarkan ilmu. Setelah itu tanya kepada Rabi' bin Sulaiman, apakah engkau paham? Tidak. Dia ajarkan lagi, apakah engkau paham? Tidak. Sampai 40 kali pun masih tak paham Bapak Ibu. 40 kali masih saja tidak paham. Akhirnya Imam Syafi'i pun memerintahkan Rabi' bin Sulaiman untuk datang ke rumah Imam Syafi'i. Maka semenjak itu Rabi' bin Sulaiman itu menjadi khodimnya Imam Syafi'i. Hari-hariannya digunakan untuk membantu kebutuhan Imam Syafi'i, melayani Imam Syafi'i, khodimnya Imam Syafi'i. Maka setelah berlalu lama, Rabi' bin Sulaiman itu menjadi ulama senior madhab Imam Syafi'i, bahkan termasuk yang perawi yang terkenal di madhab Imam Syafi'i. Itu Rabi' bin Sulaiman. Kenapa? Barokah melayani gurunya. Dan ini penting Bapak Ibu, melayani guru. Bahkan sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku itu hambanya orang yang mengajariku sekalipun satu huruf. Jadi aku itu hamba mereka, terserah mereka perintahkan apa kepadaku, aku akan mengikutinya. Dan ngapuntenipun, yang seperti ini itu tidak menyelisihi Al-Quran dan sunnah, tidak. Jadi justru mang murid itu ya pelayan guru, murid itu khodimnya guru, pembantunya guru, itu murid. Kenapa begitu? Sesuai dengan firman Allah ketika Allah menyampaikan wahyunya, menceritakan tentang Nabi Musa yang akan ketemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa ketika akan ketemu Nabi Khidir itu ditemani oleh murid setia, sinten? Namanya Yusha gitu. Kalau nggak salah Yusha, itu murid setianya. Jadi kemanapun Nabi Musa diikuti oleh murid setianya. Tetapi itu murid Ibu. Tetapi Allah sampaikan dalam firman-Nya di surat Al-Kahfi, wa idz qala Musa li fatahu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahu. Fatahu itu artinya pembantu, pelayan, bahkan hamba.
Padahal beliau siapa? Yusha itu murid setia, tetapi Allah katakan dia adalah pembantu. Maka memang murid itu adalah memang pelayan dan pembantu. Tentu selama diperlakukan dengan cara yang baik, tidak melanggar syar'i. Mboten mentang-mentang pembantu kemudian seenaknya sendiri guru memperlakukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cara yang kedua ya. Adapun cara yang selanjutnya tentu banyak, termasuk yang disebutkan dalam sebuah buku nggih, beginilah pendidikan nasional yang ideal. Dr. Adien Husaini itu menyebutkan perkataannya Profesor Ahmad Tafsir. Jadi cara untuk mencetak anak yang berkarakter, yang memiliki akhlakul karimah, itu ada 4 kata beliau. Yang pertama apa? Dicontohkan. Yang kedua dibiasakan. Yang ketiga dimotivasikan. Dan yang keempat adalah ditegakkan aturan. Itu menurut Profesor Ahmad Tafsir. Jadi memang tidak ada kemudian anak itu berkarakter, memiliki karakter Qur'ani kalau tidak dicontohkan, kalau tidak dibiasakan dan dimotivasikan, serta ditegakkan aturan. Kalau salah, kita katakan salah, kemudian diberi hukuman. Kalau benar, maka diberikan apresiasi. Begitulah cara pendidikan yang benar untuk menanamkan karakter. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter, karakter yang mulia, sebagaimana tema pada wisuda kali hari ini, yaitu wujudkan generasi robbani yang unggul, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Mekaten Bapak Ibu, tausiah yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Niki ditutup kanthi doa mboten? Doa nggih. Baik, kita tutup dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-hadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya arhamar rahimin, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al auladana wa talamidhatana min ahlil khair wa min ahlit taqwa ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhum min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alhum min ahlil Qur'an ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana habna min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila nafsina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa ghafiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.